Masalahnya nggak tahu kapan mau turun atau naik. Pas turun sedikit langsung all in aja karena takut naik lagi. Nah, memang banyak sekali yang punya mindset seperti ini. Kenapa? Karena itu adalah secara tidak langsung ya. Maaf, maksudnya bahasanya itu ada definisi kayak serakah. Kenapa? Ketika harganya turun, langsung pengen beli aja. Kenapa? Karena takut nggak dapat harganya murah ya. Jadi nanti harga Bitcoinnya naik lagi, nanti profitnya jadi tidak besar. Itu yang dihayalan atau halusinasinya. Wah, kalau harganya turun langsung turun dikit saya beli aja deh. Takutnya nanti naik lagi saya nggak dapat harga murah. Padahal berjalannya waktu harganya masih turun lebih dalam lagi. Itulah yang biasanya membuat banyak orang investasi di Bitcoin itu menjadi rugi. Karena ya dia takut aja kayak entah panikan, entah serakah. Kenapa? Karena pengennya dapat untung gede gitu. Ketika turun dikit, beli langsung all in kayak gitu. Nanti pas naik langsung jual. Jadi kayak gitu. Padahal harganya masih turun lebih dalam. Itu yang dinamakan definisi serakah. Pengennya langsungnya untungnya gede kayak gitu. Sebenarnya nanti kalau berjalannya waktu kita belajar tentang investasi di Bitcoin, kalau saya di Bitcoin ya. Kalau saya mindsetnya udah bukan kayak saya nggak peduli saya dapat harga paling bawah kek atau tidak kek. Yang saya pedulikan adalah saya bisa mengikuti Bitcoin itu arahnya kemanapun. Yang penting saya bisa beradaptasi. Bitcoin mau jatuh sedalam-dalamnya saya bisa ngikutin. Bitcoin mau naik terus saya bisa ngikutin. Itu yang mindset saya, psikologi saya, mental saya udah ada di titik itu. Jadi saya udah nggak peduli lagi kalau saya dapat profitnya kecil ya saya syukuri saja, ya profitnya memang segitu. Kalau misalkan profitnya besar ya saya syukuri saja. Tapi saya punya resiko saya kecil sekali. Nah, resiko saya kecil sekali dan saya bisa jangka panjang di Bitcoin. Jadi di Bitcoin itu saya bukan cuma setahun, 2 tahun, 5 tahun, terus mau 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun, saya akan terus bisa mengikuti harga Bitcoin karena saya udah punya strategi yang benar-benar solid atau strategi yang benar-benar matang yang dimana strategi ini selalu bisa mengikuti harga Bitcoin. Bitcoin mau kemanapun kita ikut, Bitcoin mau turun kita ikut, Bitcoin mau naik kita ikut. Intinya itu saya mau jangka panjang aja di Bitcoin, saya bukan yang nyemplung sekarang di Bitcoin 5 tahun untung besar, 10 tahun untung besar, saya pergi. Enggak, saya akan terus mengikuti Bitcoin sampai kapanpun. Dia mau turun, hayu saya ikut. Bitcoin mau naik, saya ikut. Mau dalam, turun, terus crash apapun, saya ikut. Itu, mindset saya udah seperti itu. Bukan untung besar atau kecil lagi. Pokoknya saya bisa jangka panjang di Bitcoin dan saya akan gulung terus keuntungan saya diputar lagi untuk memperbesar modal saya di Bitcoin. Itu yang akan saya lakukan, memakai table money management ini. Ya, contoh. Anggaplah modal, kita buat contoh aja saya gitu, simulasi aja saya misal punya modal berapa, misal modal saya udah lumayan besar 40 juta, contoh saja 40 juta seperti ini. Target profit 30% ya. Sekarang harga Bitcoinnya itu kita lihat di Indodax harga Bitcoin itu 1585 miliar. Oke. Kita tulis di sini 1585 miliar. Oke. Sudah. Nanti target profit di sini kalian bebas ketik dengan angka berapapun boleh, ya. Intinya adalah kalau kalian ngetiknya di bawah 100%, kalian mau jadi termasuk investor jangka pendek. Kalau kalian mau jadi investor jangka panjang minimal 100%. Tapi berapapun angka yang kalian ketik di target profit di sini, cara membacanya tetap sama. Nanti yang berbeda hanyalah harga jual yang ada di sini. Contoh saya random aja deh, 40%. Nah, random. Nah, dia kan akan berubah kan? Beda sama yang 30% tadi. Oke? Nah, saya itu tetap bisa mengikuti harga Bitcoin kemanapun. Contoh, di harga 1,585 M. Ya, saya beli dengan nominal 8 juta. Saat ini kan Bitcoin harganya 1,585 M. Saya beli dengan nominal 4 juta. Sekarang, kalau Bitcoinnya tidak mau turun, dia hanya mau naik-naik saja, ya, saya terserah. Saya bisa ngikutin. Pokoknya kalau Bitcoinnya hanya mau naik saja, tidak turun sama sekali, dia menyentuh ke 2,219 M, dia menyentuh di harga ini, saya jual. Saya dapat berapa? 1.600.000. Selesai. Yang saya lakukan dapat 1.600.000 ini, 800 ribunya saya nikmati, 800 ribunya lagi saya masukin lagi di sini di modal. Jadi modal saya nanti jadinya 40.800.000. Saya masukin harga terbarunya nanti saya ganti. Otomatis kalau nanti saya jual di 2,219 M, berarti harga Bitcoinnya sudah nyampe 2,219 M. Saya masukin di sini 2,219 M. Ya, saya masukin di sini di 2,219 M, lalu target profitnya terserah saya lagi mau berapa, apakah saya mau samain 40% lagi, apa mau saya naikin jadi 100% atau mau saya turunin 20%, terserah. Seperti itu. Ya, itu kalau Bitcoin naik terus. Naik terus, ya. Tapi kalau gimana kalau dia turun? Dari harga 1,585 dia turun. Kalau dia turun, ya saya tetap bisa mengikutinya.
Kalau dia turun menyentuh ke 1,537 M, ya saya beli lagi di harga ini dengan nominal 8 juta. Hasil pembelian pertama dan kedua saya jual di 2,176 M ini. Seperti itu. Ya. Jadi dari harga 1,537 M, kalau Bitcoin mau ngajak saya naik, saya ikut karena saya akan menjualnya di 2,176. Kalau dia hanya mau naik saja, nyentuh 2,176, saya jual, saya dapat 4.800.000. Selesai. Seperti itu. 50%-nya saya nikmati, 50%-nya saya masukin lagi di modal. Dia 40 juta ditambah 4.800.000 bagi 2 itu 2.400.000. Jadi 42.800.000 ya. Oh ya sorry, cuman ini belum dipotong fee dan pajak. Ya kalian hitung sendiri lah. Kalian pakai exchange apa dipotong fee dan pajak. Jadi 42.800.000. Saya masukin harga Bitcoinnya berapa ketika saya menjual di harga ini di 2,176 M. Saya masukin di sini di 2,176 M. Jadi modal saya naik 42.800.000. Harga koin saat ininya 2,176 M. Saya target profitnya mau berapa terserah. Misalkan 40% lagi. Saya mulai lagi dari awal dari atas ini. Seperti itu teman-teman. Terus jadi saya tetap bisa mengikuti kemanapun arah Bitcoin. Dia mau turun terus, contoh di harga 1,537 saya kan beli di harga ini, ya kan? Ternyata masih turun terus, saya diajak turun nih. Ayo turun aja, jangan naik. Misal diajak turun sama Bitcoin, nyentuh ke 1,394, jebret. Ya udah saya beli lagi di harga ini dengan nominal 8 juta. Jualnya di mana? Jualnya di sini di 2,063 M. Seperti itu teman-teman. Nah, hasil pembelian pertama, kedua, ketiga saya jual semuanya di sini di 2,063 M. Nah, dari harga 1,394 M ini, Bitcoin mau ngajak saya naik, terserah, saya ikut. Kalau Bitcoin mau naik ke 2,063 saya jual semuanya, saya dapat 7.700.000. Kalau Bitcoin mau turun menyentuh ke 1,204, oke aja saya ikut. Saya akan beli lagi dengan nominal 8 juta. Anggaplah dia naik. Ya, misal dari 1,394 Bitcoin gak turun lagi nih, misalkan contoh aja, karena kita nggak pernah tahu kan. Tapi misalkan saya diajak naik, dia menyentuh ke 2,063, ya saya jual. Saya dapat berapa? 7.700.000. 50% saya nikmati. Berapa tuh? 7,7 bagi 2, anggaplah 7 juta deh. 7 juta aja. 7 juta berarti 3,5 saya nikmati, 3,5-nya lagi saya gulung di sini. Contoh, dia nyentuh ke 2,063 kan, berarti 3,5 juta saya withdraw, 3 juta setengahnya lagi saya taruh di sini. Jadi kalau misalkan anggaplah dia naik ya, terus ketika naik dia nyentuh di 2,063, saya mau ngulangin lagi nih, saya compounding lagi, berarti modal saya itu jadi 43.500.000 seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu harga Bitcoinnya itu di harga 2,063, pastinya seperti itu kan. Saya ulangin lagi. Target profit saya mau berapa? Misalkan saya turunin deh ke 30%, kayak gitu. Udah dari 2,063 saya belinya berapa? 4.350.000 dulu. Kalau misalkan dari 2,063 Bitcoinnya hanya naik, saya diajak naik, saya jual di harganya di sini, saya dapat 1.300.000. Kalau saya diajak turun, saya beli lagi di harga ini dengan nominal ini. Jadi kalau saya udah berpikir seperti itu, saya nggak peduli saya nggak dapat paling bawah, saya cuman baru beli pertama. Misalkan saya baru beli pertama kali di sini nih dengan nominal ini, saya langsung mau diajak naik juga nggak masalah. Saya jual di sini di 2,681 M, saya dapat 1.300.000. Saya nggak peduli profitnya cuman 1.300.000, profit is profit. Tapi yang penting kemanapun Bitcoin saya tetap bisa ikut. Jadi saya bisa jangka panjang, selama Bitcoin masih ada, saya bisa ngikutin terus Bitcoin mau kemana. Seperti itu teman-teman. Kalau saya lebih beradaptasi, mau kemanapun Bitcoin, saya bisa jangka panjang, saya terus putar, saya compound, saya kayak seperti itu teman-teman. Oke? Kalau kalian butuh table money management ini, kalian bisa ke website kita, lynkid/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita di bio ada, lalu pilih yang ini, Tools Profit Calculator Trading Indodax. Kalau kalian pakai Android, tinggal download di Play Store, namanya WPS Office. Jadi kalau kalian udah Bitable ini bisa buka di Android kalian. Kalau kalian pakai iPhone tinggal download di App Store, namanya Microsoft Excel. Jadi kalau kalian udah Bitable ini bisa buka di iPhone kalian. Bang, saya nggak pakai Indodax, pakainya Pintu. Mau pakai Indodax, Peluang, Pintu, Toko Kripto, Ajaib, Thrift, sama pakai exchange lokal dan nominal rupiah itu bisa.